Baik, kita akan menjawab pertanyaan yang berasal dari WhatsApp, Instagram maupun Facebook terkait layanan di poliortopedi. Kenapa pasien hanya dibatasi 60 pasien dan hanya dilakukan pelayanan di poli hanya Senin, Rabu, dan Kamis? Kita langsung bertanya ke sumbernya, Dr. Doli Sitompul, spesialis ortopedi. Mari ikuti saya. Hai, selamat pagi. Bersama kita di Instagram ataupun sahabat Rumah Sakit Rabain yang tercinta. Hari ini kita bersama dokter yang viral nih di Rumah Sakit Rabain. Dokternya keren. Siapa lagi kalau bukan Dr. Doli Sitompul, spesialis ortopedi. Ya. Baik Pak, ini benar-benar menjawab pertanyaan ini Pak. Ya. Kami dari Humas Pak ya, ada pertanyaan-pertanyaan melalui WA, Instagram, Facebook, pasti Pak. Pertanyaannya tidak banyak, sedikit Pak, tapi mungkin jawabannya yang sangat dibutuhkan. Yaitu adalah kenapa pasien poliortopedi itu hanya 60 orang. Terus harinya cuma di Senin, Rabu, dan Kamis. Oke, baik Pak, bantu jawab dong Pak. Silakan Pak. Selamat pagi, terima kasih. Jadi kalau kita berbicara tentang layanan poliortopedi di Rumah Sakit Rabain, Kabupaten Muara Enim, berarti kita bicara tentang bahwa rumah sakit ini, terutama khususnya ortopedi, itu adalah rujukan untuk 6 kabupaten di sekitar kabupaten ini tadi, termasuk Kabupaten Muara Enim ya. Dan saya bersama tim sudah mengevaluasi, karena ada 6 kabupaten itu, maka total masyarakat yang tercover untuk kecelakaan, cedera olahraga, dan sebagainya itu ke Rumah Sakit Rabain itu adalah totalnya sekitar 2 juta orang. Ya. 6 kabupaten ya Pak? Iya, untuk 6 kabupaten, semua rujukannya bertumpu di Kabupaten Muara Enim. Nah, saya sebagai dokter ortopedi sendirian 1 orang, maka saya bertugas di sini bukan cuman Senin sampai Jumat, tapi Senin sampai Senin lagi. Jadi setiap hari, jadi 24/7 untuk melaksanakan pelayanan khususnya ortopedi itu tadi. Nah, layanan ortopedi itu secara garis besar itu ada 2, yaitu emergency, satu lagi non-emergency. Kalau emergency itu terutama dari IGD seperti kecelakaan, patah, terpleset, terkilir, dan lain-lain ya, kasus-kasus seperti itu. Nah, itu tidak melalui poli, jadi dia langsung melalui IGD. Nah, kalau itu mau jam berapapun, hari apapun, libur atau tidak, itu akan langsung dilayani. Saya sebagai dokter ortopedi di Muara Enim, maka akan dikoordinasikan dengan tim IGD. Jadi tidak ada kendala dan tidak ada pembatasan di situ. Emergency semua langsung on call ya Pak? On call. Jadi dengan koordinasi itu pun, kalau saya misalnya diperlukan untuk ini, itu bisa langsung dilakukan tindakan. Respon time kita sesuai dengan standar nasional, yaitu apabila memang emergency dan itu butuh operasi, itu yang sudah pernah kita laksanakan adalah sekitar setengah jam. Yaitu pada kecelakaan waktu yang lalu di Jembatan Enim 3, itu ada pasien yang terlindas sama truk itu, dan itu harus segera amputasi, harus segera diselamatkan. Itu respon time kita hanya 30 menit, sudah langsung ke ruang operasi. Jadi secepat itu koordinasi di IGD kita. Dan sampai saat ini kita sama-sama bersyukur bahwa tidak ada satupun pasien emergensi ortopedi sejak 2018 sampai sekarang itu terabaikan. Jadi fast responnya di situ ya. Jadi memang saya sebagai dokter hanya satu, harus bisa mengkoordinir, tidak boleh ada pasien terabaikan. Respon time mulai dari setengah jam, atau apabila ini dalam hitungan jam, maka bisa lakukan tindakan operasi. Nah, ini yang sangat sulit apabila didapatkan di rumah sakit lain, terutama apabila rujukan. Kalau kita bicara emergency, saya rasa itu sudah selesai, karena memang saya bersama tim IGD, tim operasi, dokter bius, dan yang lain semua satu rumah sakit itu sangat sigap apabila kasusnya adalah emergency, dan kita langsung bisa tindakan. Oke? Nah, sekarang yang kita bicarakan adalah terkait dengan non-emergency atau sifatnya poli. Nah, poli ini sifatnya tidak mengancam. Jadi seorang pasien apabila ada keluhan, dia punya pilihan untuk ke satu tempat
apakah di poli, ortopedi, atau menunggu hari ini atau besok atau kapan. Misal terkilir hari ini, minggu depan baru mau berobat, artinya tidak emergensi. Sakit pinggang hari ini, 3 bulan lagi baru mau berobat, itu artinya tidak emergensi. Maka dari situ kita bisa sampaikan bahwa ada prioritas, yaitu orang pasien-pasien yang emergensi itu yang kita prioritaskan. Makanya dalam 1 minggu yang buka polikliniknya hanya hari Senin, Rabu, sama Kamis. Karena apabila ada operasi-operasi itu akan kita plot terutama di hari Selasa dan hari Jumat. Di luar dari itu, Dokter Doli standby. Operasi malam, ayo. Operasi tengah malam, ayo. Operasi subuh, ayo. Ya, terutama apabila kecelakaan. Karena jika memang diperlukan, kita tidak boleh menunda. Gitu. Jadi harus segera dioperasi. Nah, untuk menjaga ritme tersebut, terutama saya pribadi bersama tim yang dengan segala keterbatasannya, kita harus bisa menjaga terutama selain kualitas pelayanan, jadi agar dokternya tidak kecapean nih, jadi nanti ngobatin pasiennya asal-asalan kalau di poli atau di ini, nggak boleh. Jadi dokternya juga harus terjaga, timnya juga harus terjaga, dan pasien safety. Ya, kalau kita bicara tentang pasien safety, apabila seorang pasien dilayani dalam keadaan yang over capacity, tentunya ada salah obat, salah diagnosis, salah tindakan, dan itu membahayakan pasien. Itu kalau emergensi sangat membahayakan. Kalau non emergensi seharusnya tidak terjadi. Maka dari situ sesudah kita coba meramu berapa ya kapasitas yang bisa kerjakan, maka yang dikerjakan adalah hari Senin, Rabu, Kamis, dan itu totalnya adalah 60. Mari kita jabarkan tentang 60 pasien ini. Dalam layanan ortopedi itu tidak hanya dokternya bersihkan luka, selesai pulang, enggak. Mulai dari pemeriksaan pasien, diskusi atau anamnesis. Yang kedua ada pemeriksaan fisik. Di poli ortopedi hampir tidak ada pasien yang tidak diperiksa. Semuanya diperiksa, fisiknya semua diajak diskusi, keluarga pun diajak masuk, itu dijelaskan. Saya rasa pasien-pasien yang pernah berobat ke poli ortopedi itu tahu bahwa tidak ada satupun yang tidak dilakukan pemeriksaan fisik. Semua dilakukan pemeriksaan fisik. Ya, sudah itu, apabila perlu tindakan yang kita kerjakan adalah pain intervention atau diinjeksi. Nah, injeksi ini adalah satu prestasi buat Kabupaten Muara Enim karena Muara Enim justru yang pertama sesumsel mengerjakan pain intervention tadi, jadi menginjeksi. Jadi setelah saya selesai dari Turki dan beberapa kota di Indonesia untuk belajar tentang pain intervention, maka di Muara Enim sejak Oktober 2018 hingga saat ini kita sudah mengerjakan pain intervention secara rutin. Dan kalau sampai saat ini kita sudah berhitung, ternyata totalnya lebih dari 30.000 pasien pain intervention yang kita kerjakan, dan itu adalah suatu prestasi sebetulnya karena memang layanan poli ortopedi Rabain itu punya pengalaman yang sedemikian panjang untuk pain intervention. Jadi bukan hitungan ratusan, bukan ribuan, tapi puluhan ribu case yang sudah kita kerjakan. Nah, yang menjadi message-nya adalah ke masyarakat bahwa untuk bisa mengerjakan diskusi, anamnesis, pemeriksaan fisik, dan tindakan tadi, perawatan luka dan operasi lain, itu tidak selesai dalam waktu 5 menit. Nggak cukup. Ya, itu udah paling cepat itu dokternya nulis konsultasi, pemeriksaan fisik dan tindakan itu paling cepat tuh sekitar 10 menit. 10 menit. 10 menit. Jadi kalau kali 60 ya, Dok. Kali 60. Artinya setidaknya dokternya harus menyiapkan waktu untuk melayani pasien di poli itu sekitar 10 jam. 10 jam. Ya, jadi itu kalau hitung non-stop. Kalau dokternya dipaksa non-stop itu bisa sekitar 10 jam. Kalau ada pasien yang maaf ngomong sudah tua, patah pinggang atau kaki, dan berjalannya tidak bisa cepat, ya nggak mungkin dokternya dorong. Maka perlahan nunggu. Nah, turnover pasien itu yang akan mengakibatkan pengobatan ini memanjang. Dan kalau dia sudah memanjang, maka tadinya harusnya 10 menit, jadi 15 menit. Kalau sudah 15 menit, harap sabar yang di luar, karena tidak mungkin nenek-nenek kita, keluarga kita yang memang tidak bisa bergerak cepat, dokternya dorong. Nah, itu nggak boleh. Ya sabar, menunggu, karena memang harus perlahan, seperti itu. Makanya dokter ortopedinya
juga harus menjaga konsistensi layanan. Sejak 2018 sampai sekarang kita berusaha dengan ritme yang sama. Konsultasi, menjelaskan tindakan, dan menjelaskan lagi untuk prosedurnya, itu juga harus konsisten. Jadi nggak pernah tuh ada ngomong sebentar, oh iya kita tulis obat, selesai, nggak bisa. Di poli ortopedi kita harus jelaskan secara detail agar tidak salah, dan apabila targetnya memang harus segera pulih, itu bisa segera pulih. Nah, tujuannya seperti itu kira-kira. Jadi kepada masyarakat, saya mewakili teman-teman, mohon maaf karena memang keterbatasan kami, tapi limit 60 ini bertujuan pertama bukan hanya untuk keselamatan pasien, tapi juga kita menjaga kualitas layanan. Ya. Jadi harus berkualitas, jangan coba berikan ini secara bebas atau secara asal-asalan, walaupun ini adalah BPJS. Karena justru tugas kita di Rumah Sakit Rabain adalah melayani semua tanpa dibedakan. Saya sebagai dokter ortopedi tidak pernah membedakan, oh inilah pasien umum, oh ini pasien BPJS, tidak pernah. Ya, makanya semua pasien tanpa terkecuali dilayani dengan baik. Jadi dengan begitu, harap maklum, cuma 60 orang yang sanggup terlayani, itu pun sekitar 3 hari seminggu, karena selebihnya saya harus melayani pasien emergensi. Begitu kira-kira. Oke, benar-benar bahagia hari ini kita bersama dokter yang benar-benar viral. Kenapa? Karena satu-satunya dokter ortopedi yang berada di Rabain punya kita, mewakili 6 kabupaten dengan kurang lebih 2 juta. Iya, 2 juta. Dan harus menyiapkan fisik dari pagi dengan 60 pelayanan di 10-15 menit, sehingga dokter Doli harus ekstra waktu bertahan di 7 kali 24 jam, baik di emergency, on call maupun di poli. Oke, sukses selalu buat dokter Doli. Terima kasih. Semoga sehat. Terima kasih. We support you. Terima kasih. Terima kasih.